Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icep, selamat datang di channel DNT Project. Dan kali ini saya akan nge-vlog, bukan nge-vlog ya, car vlog. Ya pokoknya gitu deh. Jadi saya mau test ride lagi tol Cisumdawu yang lagi viral mungkin ya di menjelang lebaran ini. Nah, jadi seperti biasa ya, pagi-pagi saya mau berangkat kerja dari rumah ke kantor, itu jaraknya sekitar 40-an lah, 40 km lebih. Jadi dari Sumedang ke Buah Batu itu 40 km lebih. Jadi kan sebelumnya saya pernah nge-vlog juga. Waktu itu tolnya masih gratis. Nah, sekarang kan udah nggak gratis. Jadi saya mau coba lagi. Baik, nah di depan itu tadi salah satu ikon Kota Sumedang, yaitu Bundaran Alam Sari, dan sebelahnya itu ada Asia Plaza. Oke, dan ini adalah Gria Plaza. Di area ini area yang ya cukup macet, apalagi kalau menjelang berbuka puasa, macetnya lumayan. Apalagi tanggal-tanggal gajian, waduh banyak yang berbelanja, itu macet sekali. Adalah salah satu pasar terbesar di Sumedang, yaitu Pasar Impres. Nah, di mana di depannya juga ada salah satu ikon Kota Sumedang juga, yaitu Taman Nauk. Taman Nauk, tapi bentuknya nggak kayak Nauk ya, lebih ke mirip kayak kuncup bunga gitu. Ya terserah ya, pokoknya masyarakat taunya itu Taman Nauk atau Taman Telur, meskipun bentuknya ya ada yang bilang tidak menyerupai Nauk gitu. Nah, di sebelah kanan ada rumah sakit terbesar di Sumedang juga, yaitu RSUD Sumedang. Dan RSUD Sumedang ini fasilitasnya cukup lengkap. Jadi RSUD Sumedang ini salah satu RS rujukan juga dari kota-kota tetangga ya, seperti Subang, itu kadang ada yang dari Majalengka juga, yang dari Cileunyi, bahkan ada yang dari Garut. Saya pernah ngobrol, ada bapak-bapak gitu, ibu-ibu, mereka datangnya dari subuh, dari jam 3 udah ngantri. Pasien BPJS harus ngantri, kalau nggak ngantri ya nggak akan dibagiin kuota. Nah, ternyata mereka itu datangnya pada jauh, kebanyakan dari Subang, Majalengka. Teman saya juga ada teman kantor yang orang tuanya di Subang, waktu itu sakit, terus ternyata rujukannya ke RSUD Sumedang juga.
Nah, setelah itu ada SMA Negeri 1 Sumedang, salah satu sekolah favorit di Sumedang juga. Dan saya juga salah satu alumninya. Kalau dulu favorit banget, dulu ya, nggak tahu sekarang. Kalau sekarang kan udah jenasi, terusnya sih udah merata. Dan tentunya setelah SMA 1 Sumedang ada ikon Kota Sumedang juga, yaitu alun-alun Sumedang. Dan ini juga dirancangnya kalau nggak salah sama Bapak Gubernur Ridwan Kamil ya, Farsi kalau salah. Dan tentunya ada juga Masjid Agung Sumedang. Nah, ini adalah salah satu ikonnya Kota Sumedang juga, yaitu apa ini kan? Bundaran Binokasi. Di Bundaran Binokasi itu atasnya ada mahkota ikonnya Kerajaan Pajajaran kalau nggak salah ya. Jadi pagi hari ini cukup agak kosong, lowong gitu. Kenapa? Karena mungkin yang pertama masih pagi, dan yang kedua anak sekolah udah pada libur karena menjelang Lebaran ya. Yang ketiga, nah biasanya sekarang itu tanggal berapa ya? Sekarang itu menjelang 5 hari menjelang Lebaran ya, hari Senin. Lebaran itu hari Sabtu. Nah, 5 hari menjelang Lebaran ya. Biasanya truk-truk besar itu sudah dihentikan operasinya, jadi dilarang melintas gitu. Kecuali kalau truknya itu mengangkut bahan-bahan pokok. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa jalur Caspang ini atau Jalur Pangeran sedikit lenggang. Ya seperti yang kita tahu, kalau hari-hari biasa meskipun sudah ada tol, karena mungkin tarif tolnya agak mahal, jadi mungkin buat ya yang tidak buru-buru dan tidak dikejar waktu pasti akan memilih jalur Caspang. Tapi kalau yang buru-buru apalagi hari Senin, ya mungkin akan tetap ambil jalur tol. Nah, selain lebih cepat ya dikejar waktu namanya juga. Jadi Sumedang Bandung itu kalau lewat tol ya masuk pintu Sumedang kemudian keluar Buah Bat itu biasanya kalau saya sekitar 40 sampai 45 menit sudah sampai. Tapi kalau lewat jalur Cadas Pangeran atau Caspang ya tentunya lebih dari itu, bisa sampai 1,5 jam. Sebentar lagi kita akan masuki jalur Cadas Pangeran. Jadi gini teman-teman ya, jalur Cadas Pangeran ini jalannya emang berkelok-kelok, banyak tikungan. Makanya teman-teman kalau mau ambil jalur sini harus ekstra hati-hati dan tetap konsentrasi karena jalurnya memang berkelok-kelok gitu. Terus juga kalau hari biasa kan banyak truk-truk bertonase besar, terutama kalau mau nyalip gitu, harus sangat hati-hati. Nah, jadi di Cadas Pangeran ini katanya sih emang dulunya itu batuan cadas, dan yang kita lalui sekarang itu sebenarnya bukan jalur asli Cadas Pangeran. Karena kalau jalur aslinya itu ada di sebelah atas, dan sekarang sudah ditutup untuk umum, apalagi untuk truk-truk besar ya, kecuali mungkin untuk motor atau kendaraan kecil masih bisa lewat ke sana. Dan biasanya kalau pagi-pagi juga kalau ada bapak polisi itu bisa kena tilang. Jadi teman-teman juga hati-hati kalau misalnya mau aduh macet nih, ya udah ambil jalan atas aja. Nah, hati juga nih, di ujungnya kan ada pos polisi, nah itu suka ada polisi, jadi hati-hati gitu, jangan sampai kena tilang. Nah, jadi kenapa jalur Cadas Pangeran salah satu ikonik Kota Sumedang? Karena emang jalur Cadas Pangeran ini jalan yang punya sejarah, bahkan sampai dibuatkan lagunya oleh Doel Sumbang. Jadi dahulu kala pada zaman penjajahan Belanda, itu pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal
Irian Dendles, dia akan membuat jalan dari Anyer sampai ke Panakukang. Ketika lewat Sumedang, dia menemui kesulitan karena jalurnya penuh dengan batu cadas. Kemudian akhirnya dilakukan kerja rodi atau kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Atau mungkin teman-teman yang udah nonton YouTube saya sebelumnya sudah pernah saya ceritakan ya. Untuk versi lengkapnya teman-teman bisa cek di postingan saya sebelumnya. Ya intinya jalan ini jalan yang sangat bersejarah bagi Indonesia, khususnya bagi warga Sumedang, karena sangat memilukan, itu banyak korban kerja rodi. Nah di sini ada ikon juga nih, ada patung ya. Ada nanti kalau sempat saya shoot ada tulisan Charles Pangeran. Nah itu ada patung Pangeran Cornel bersama Dendles, dimana dengan gagah berani itu Pangeran Cornel itu berjabatan tangan dengan seorang gubernur yang kejam katanya, itu dengan tangan kiri. Orang kan berjabatan tangan dengan tangan kanan ya, beliau dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya itu udah siap memegang keris. Jadi kalau ada apa-apa tinggal set gampang. Jadi itu momen yang sangat heroik banget buat warga Sumedang atas keberanian Pangeran Cornel untuk melawan ketidakadilan, yaitu kerja paksa. Nah sekarang kita melewati daerah Simpang. Kalau di map mungkin pemulihan ya. Jadi di jalan Simpang ini kalau kita belok kiri itu adalah jalan pintas menuju Garut atau Nagrek. Dan biasanya jalur ini juga digunakan oleh para pengemudi jika di daerah Kahatek itu ya, terjadi kebanjiran. Jadi sama Pak Polisi jalannya diarahkan ke sini. Jadi nanti dari Bandung itu tidak melewati Kahatek, tapi lewat ke Jatinangor, Tanjung Sari, dan di Simpang masuk lagi nanti keluar di daerah Cirebon juga sih. Setelah Simpang kita akan melewati Rancakalong. Nah jadi di sini ada rest area. Tulisannya sih gitu, rest area kilometer 30 Desa Ciptasari, tulisannya itu ya. Jadi ke kanan itu nanti ke Rancakalong, dan di Rancakalong itu ada tempat wisata juga yang baru dibangun oleh Bupati Sumedang, Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Jadi ada tempat apa ya, saya lupa deh, nanti saya cari ya. Di Rancakalong itu banyak kesenian tradisional juga yang cukup terkenal. Nah kalau ini baru deh pertigaan menuju pintu tol Pamulihan. Jadi kalau teman-teman mau ke arah tol tinggal belok kanan, kalau lurus ya ke Tanjung Sari. Jadi begini teman, kenapa saya ambil jalur Charles Pangeran atau Caspang, kemudian masuk pintu tol Pamulihan. Tujuannya itu untuk menghemat budget ya. Jadi kan tarif tol Cisumdawu itu kalau masuk dari pintu Sumedang kemudian keluar Buah Batu, tarifnya cukup lumayan gitu buat saya ya, yang tiap hari ke PP Sumedang Bandung. Kosnya jadi berbudget banget. Tarifnya kan 36.500 sampai Cileunyi ya, dari pintu tol Sumedang. Nah, dari Cileunyi sampai Buah Batu atau Buah Muhammad Toha itu cuma 5.000, jadi total sekitar 41.500 satu kali jalan. Tapi kalau saya ambil Charles Pangeran kemudian masuk pintu tol Pamulihan, harganya cuma 14.500 ditambah nanti 5.000, jadi 19.500 total. Lumayan kan, jadi lebih hemat. Nah ini dia pintu gerbang tol Pamulihan. Sebetulnya ya dulu kan direncanakannya itu
tarif tol Cisumdawu ini Rp1.000, Rp1.000 per 1 kilometer. Nah, jadi waktu pertama kali dikenakan tarif Cisumdawu sisi 1 ini dari pintu tol Pemulihan sampai Cileunyi yang jaraknya sekitar 11 km itu tarifnya hanya Rp11.000. Kemudian ada penyesuaian tarif lagi ketika dibukanya seksi 2 dan 3 itu yang dari Sumedang dan Cimalaka, itu kena tarifnya jadi naik gitu, jadi Rp14.500. Jadi ada kenaikan sekitar Rp3.500. Lumayan sih. Oke, jadi kalau kita mau ke arah Bandung ke Cileunyi ya, nah di sini kita ambil kiri, kalau lurus itu nanti ke Sumedang dan ke Cimalaka. Tembusannya itu ke Cipali dan Bandara Kertajati. Tapi untuk saat ini sih memang belum selesai, terutama di daerah Congbeang ya. Namun infonya katanya nanti pas tanggal 15 sih harusnya, 15 menjelang Lebaran, ada Idul Fitri, itu akan dibuka full sampai ke Majalengka, bisa nyambung ke Cipali, tapi hanya satu jalur saja gitu, jadi satu arah gitu. Jadi kalau sekarang musim mudik yang dibuka itu hanya dari arah Bandung ke Cirebon, Majalengka. Kenapa? Ya alasannya itu karena memang belum selesai, dan katanya juga dari berita yang beredar karena belum ada penerangan, jadi dibukanya itu juga hanya dari jam 6 pagi sampai jam 15 atau sampai jam 3 sore saja. Dan kalau hujan dan kemungkinan akan berbahaya katanya akan ditutup. Jadi silakan buat teman-teman yang akan mudik ke daerah timur, ke Jawa, bisa memanfaatkan tol. Masih gratis loh. Ya cuman teman-teman harus bayar sampai Cimalaka ya. Dari Cileunyi sampai Cimalaka yaitu 36.500. Sebelah kiri pintu tolnya Jatinangor. Pintu tol Jatinangor ini hanya bisa dilalui dari arah Bandung. Kalau dari Sumedang nggak bisa. Jadi pintu tol Jatinangor ini hanya melayani akses dari arah Bandung Jatinangor. Kemudian dari Jatinangor juga ke arah Bandung lagi. Kalau teman-teman mau ke arah Sumedang, Cimalaka, Majalengka, Cirebon nggak bisa. Harus masuknya itu dari pintu tol Cileunyi. Tol Cisumdawu ini memang treknya itu lumayan unik ya, tidak seperti tol pada umumnya. Kalau kita kan di kota besar, terutama Jakarta, jalan tol itu kan datar terus lurus, ya belok-belok dikit lah. Kalau di sini Cisumdawu karena mungkin areanya pegunungan, jadi jalan tolnya itu naik turun gitu. Banyak turunannya, banyak tanjakannya, kemudian berkelok-kelok, tikungannya juga cukup tajam gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melintasi jalur tol, saya harap selalu berhati-hati dan tetap waspada ya. Jadi jangan karena masih kosong misalnya, terus teman-teman melewati limit gitu, over limit atau melewati batas kecepatan yang disarankan, karena kan yang disarankannya itu minimal 60 km per jam, maksimal 80 km per jam. Jadi ya saya sarankan tetap selalu hati-hati, jangan hanya ngambil cepat aja gitu lah, ngambil kosong buru-buru cepat. Jadi saya harapkan ya hati-hati karena banyak tikungan menajam, banyak turunan curam dan tikungan yang cukup tajam. Kalau dari pemandangannya atau view-nya ya seperti teman-teman lihat ya, view-nya enak gitu, enak dipandang gitu, memanjakan mata gitu, banyak pegunungan, seger ya. Pokoknya kalau menurut saya salah satu tol yang unik gitu, apalagi ada twin tunnel itu, katanya itu salah satu tol di Indonesia yang menembus gunung gitu, atasnya ya itu gunung dilubangin gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ke Arab, ke Mekah, terowongannya itu mirip-mirip kayak di Mekah, kayak
kayak di Arab Saudi. Nah ini juga jadi salah satu iklan juga. Banyak yang pengen tahu tuh, penasaran kayak apa sih. Teman-teman yang pengen tahu juga atau penasaran ingin melintasi Twin Tunnel Tol Cisumdawu, silakan mampir ya. Sekarang kita akan memasuki pintu tol Cileunyi. Jadi kalau dari Pemulihan ke Cileunyi itu kan jaraknya 11 km. Waktu tempuhnya itu ya sekitar 7 sampai 10 menit. Jadi kalau teman-teman agak santai 10 menitan sampai. Tapi kalau teman-teman agak ngebut itu hanya ditempuh dengan waktu 3 menit saja. Ya mungkin bisa kurang ya kalau misalnya teman-teman jalannya ngebut banget sampai di atas 100 km. Ya tidak saya sarankan sih. Cuman kalau saya lihat banyak kendaraan yang kecepatannya tinggi gitu. Ya mungkin mereka bisa memang itu. Nah itu sebelah kanan gerbang tol Cileunyi. Kalau teman-teman mau keluar ke pintu tol Cileunyi tinggal ambil kiri saja. Jadi nanti teman-teman bisa ke Cibiru, ke Tasikmalaya ataupun ke Garut. Kalau mau lanjut ke Bandung, ke Batu dan Muhammad Toha atau mau lanjut ke Jakarta, ya tinggal lurus saja. Akan melihat ada jembatan di kiri kanan, di sebelah kiri, kemudian di depannya nanti akan beralih ke sebelah kanan. Itu ada jembatan layang, tapi itu bukan jembatan buat mobil, tapi itu untuk kereta ya, seperti yang kita tahu. Jadi dari Bandung ke Jakarta itu nantinya akan ada kereta cepat. Jadi teman-teman yang nanti kalau udah beroperasi pengen dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Bandung, kalau pengen lebih cepat bisa coba menggunakan kereta cepat itu. Katanya sih kecepatannya itu bisa mencapai berapa ya? 300 km per jam mungkin. Saya pernah naik kereta cepat tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Gak usah saya sebutin ini mana. Pokoknya di luar negeri. Nah di sana itu kecepatannya 300 katanya, sama ya kecepatannya 300 km per jam. Tapi faktanya kalau kereta cepat tersebut itu tidak akan selalu tetap, rata-ratanya tidak akan 300 km per jam. Jadi kalau saya perhatiin gitu kan di dalam keretanya itu ada layar gitu, kecepatannya berapa sekarang, dia sudah sampai mana gitu. Nah kalau saya lihat gitu, itu kecepatannya masih di bawah 300. Jadi 300 itu cuman sekali-kali aja 300, ya kesering-seringnya ya turun 200-an gitu. 180, 250 kadang. Ya intinya sih mungkin ya 300 km per jam itu adalah kecepatan maksimal. Dan waktu tempuh 6 jam kalau pakai bus, kalau pakai mobil lewat tol. Ya bukan pakai mobil ya. Waktu tempuh dari kota A ke kota B-nya itu 6 jam. Tapi kalau pakai kereta cepat ini 1 jam atau 2 jam gitu. Pokoknya lebih cepat. Jadi silakan nanti teman-teman coba kalau sudah beroperasi. Oke, karena saya mau keluar dari pintu tol Muhammad Toha dan sekarang sudah kilometer 139, waktunya saya ambil kiri masuk ke Muhammad Toha Banjaran.
Jadi teman-teman yang akan keluar Muhammad Toha, keluarnya bisa ke sini. Jadi kalau ke Bandung mau ke Buah Batu, kalau menurut pengalaman saya, kalau teman-teman keluarnya dari pintu tol Buah Batu itu macetnya luar biasa. Jadi dari Sumedang Buah Batu hanya 45 menit misalnya, dari pintu tol Buah Batu sampai Buah Batunya bisa 30 menit sampai 1 jam. Bahkan kalau hari Senin saya pernah itu sampai 45 menitan, ya pokoknya hampir 1 jam lah. Itu gila macetnya ini, bener-bener macet. Tapi kalau teman-teman keluar ke Muhammad Toha macetnya dikit, paling nanti pas perempatan aja, perempatan Muhammad Toha ke Soekarno-Hatta. Dari sana ke Buah Batu saya ke kantor ya, dari sinilah gitu, dari Muhammad Toha ke kantor itu hanya 15 menit ya segitu aja. Nah ini dia ada ikonnya Bandung, tulisan sebelah kiri, dan kita sampai di gerbang tol Toha 1. $19.500. Jadi keluar tol Toha dan keluar tol Buah Batu dari Cileunyi itu tarifnya sama, Rp5.000 saja. Nah, depan pom bensin ini agak macet karena banyak kendaraan yang keluar masuk dari arah kiri ataupun mau ke kiri ya, dari depan ke kiri. Di perempatan Muhammad Toha macet lagi, tapi ini karena memang lampu merah, biasanya sih gak terlalu lama. Jadi gak selama macet di lampu merahnya perempatan Buah Batu, itu sangat lama banget. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke Buah Batu ya. Jadi ada beberapa jalur untuk Buah Batu ini. Bisa lurus ke Soekarno-Hatta, nanti di perempatan Buah Batu tinggal ambil belok kiri, atau teman-teman juga bisa ambil ke jalur Suryalun ya, daerah sana. Nanti ada alun-alun Regol, kemudian teman-teman juga bisa ambil jalur Cijagra. Jadi silakan teman-teman pilih mau ambil yang mana. Kalau menurut saya sih, saya sarankan ambil yang ke Suryalun, itu lebih cepat. Yang mau ke Bikasoga itu jalurnya lebih cepat, tapi nanti mungkin kalau udah ada si Mang yang ke kanan itu biasanya ditutup, jadi harus ke kiri dulu terus nanti putar balik. Tapi kalau ada si Mang biasanya bisa langsung belok kanan. Belok kiri setelah Sirkel Kabuah Batu, di sebelah kiri ke Jalan Kaiwak 2, lalu belok kanan sesudah 910 kopi. Sepertinya kita closing di sini dulu ya perjalanan kita kali ini, karena saya juga udah mau sampai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang mungkin lagi ngecek jalur mudik dari mudik yang tol Cisumdawu kayak gimana sih dan tarifnya berapa. Jadi info yang saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat. Baiklah, kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman bisa klik tombol like-nya ya, dan juga silakan di subscribe bagi yang belum. Kalau ada yang didiskusikan ya, enakan jalur ini misalnya, atau mungkin teman-teman ambil tol aja pulang lebih cepat ya, silakan gitu. Kalau kita mau berdiskusi boleh lah ya di kolom komentar, silakan berdiskusi, tapi jangan rusuh gitu. Jadi berdiskusi dengan sopan dan santun gitu. Jadi kita itu semuanya bersaudara ya. Jadi perbedaan pendapat itu adalah satu hal yang wajar. Jangan merasa paling wah sini nih yang paling benar, harusnya jalan sini. Belok kiri ke Jalan Raja Mantri Tengah. Itu kan semuanya teman-teman beda berapapun. Yang saya sampaikan hanya opsi saja. Jadi kalau teman-teman punya pendapat berbeda, silakan kita berdiskusi. Terima kasih, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.